di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Murah dan perkasa. Murah dan perkasa. Hanya Dia Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Hanya Dia yang agung namanya. Suci. Shalom saudaraku, komunitas pemuridan, kita jumpa lagi. Jangan lupa 3 hal ini harus saudara ada dalam pemuridan: buku, Alkitab, dan ballpoint. Ya, ibarat Allah Tritunggal saja ya. Jadi dalam pemuridan level 2 ini harus saudara selalu siap ya. Kita akan mengupas bersama-sama sifat-sifat Allah dalam hubungannya dengan ciptaannya ya. Benar dan adil. 2 sifat yang akan kita pelajari. Halaman 22 di buku saudara, 22 dan 23. Kita berdoa. Terangi hati kami lagi Tuhan dengan sinar kemuliaan-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran-Mu. Kami siap belajar dan melakukan dalam nama Yesus. Amin. Oke. Nah, benar. Apa definisi benar, sifat Allah yang benar? Allah selalu berbuat hal yang benar. Oleh karena Ia adalah Allah. Apapun yang Ia lakukan adalah baik, karena Ia mutlak benar. Segala tindakannya senantiasa didorong oleh kasih-Nya. Ayat pendukung adalah Ulangan. Ulangan pasal yang ke-32. Kita buka. Ulangan 32. Ayat yang ke-3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab nama Tuhan akan diserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Apa yang Tuhan beritahu kepada saya tatkala saya merenungkan ini? Tuhan memberitahukan kepada saya, sifat Allah yang benar ini dinyatakan dalam karyanya yang sempurna, kesetiaannya tiada tara, dan keadilannya tak bercacat. Wow, ini luar biasa. Juga ditunjukkan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya percaya saudara hafal ayat ini, karena ini sering dikutip ketika kita mengalami kesulitan. Inilah yang menghibur kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat saudara, sejak saudara menerima Kristus, itu titik poin, starting point ketika saudara mengiring Kristus. Segala sesuatu yang Allah kerjakan untuk kebaikan saudara. Apa yang Tuhan katakan, sifat Allah yang benar ini dinyatakan dalam karyanya bagi umatnya. Bagi saya yang mengasihi Dia, bagi saudara yang mengasihi Dia, selalu hasil akhir dari karyanya adalah untuk kebaikan. Saya berikan contoh. Minggu lalu, 11 Oktober, kami rencana ke Palu untuk menengok anak cucu di sana. Tapi anak kami David mencegah kami ketika kami sampaikan rencana ini. Jangan pergi. Kami taati. Akhirnya saudara, kejadian hari Senin 12 Oktober, kakak dari mantu kami yang akan kami kunjungi itu meninggal tiba-tiba di Tangerang. Semua keluarga berduka dan harus urus semua secara cepat. Andai kata kami jadi ke Palu dan melawan tuntunan Allah melalui anak kami, pasti berantakan semua. Tapi karena kami taat, Roma 8:28 sangat nyata. Allah berkarya untuk kebaikan kita. Belajar peka. Sejak saudara mengenal Kristus di level 2 ini, latih indera rohani saudara untuk peka.
mengandung arti. Jadi definisi dari benar ini mengandung arti. Motivasi Allah senantiasa benar. Apabila Ia memberikan petunjuk bagi kehidupan kita, kita harus senantiasa yakin bahwa itu benar dan tepat. Sekalipun kelihatannya berlawanan dengan kehendak dan kebijaksanaan kita manusia. Itu. Nah, dengan ini Allah mengajarkan apa kepada saya? Semakin peka mengenal Allah yang benar dalam segala tindakannya. Sekalipun berlawanan dengan kehendak dan kebijaksanaan pikiran saya harus tunduk padanya. Lanjut, kalau saudara menulis yang lain, tidak apa-apa kalau itu yang Tuhan taruh di hati saudara. Kita sharing ini untuk perbandingan saja. Kita masuk ke sifatnya yang adil. Allah tidak pernah memihak dan selalu bertindak adil dalam segala tindakannya. Dalam persamaan yang sempurna. Artinya, kejujuran yang sesuai dengan hukum. Ia memberi pahala kepada yang benar dan menghukum segala dosa. Saudara, ini penting, ya, adil. Allah dalam relasi dengan ciptaannya adil. Tidak pernah memihak, selalu bertindak adil dalam segala tindakannya. Dalam hukum yang sempurna. Nah, dukungan ayat Alkitab dalam Nehemia 9. Nehemia pasal yang ke-9. Nehemia. Dia nabi-nabi kecil. Nahum, Habakuk. Oke. Masih di belakang. Nehemia pasal yang ke-9. Ayat yang ke-13. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Ayat yang ke-33. Itu bagaimana hukum-hukum Tuhan diberikan. Ayat 33. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Ini adalah kisah bagaimana Israel mengalami tembok yang runtuh. Dan mereka menjadi bangsa yang tercela. Ketika berdoa puasa, ini yang Nehemia katakan. Tuhan benar, engkau sudah beri hukum-Mu. Kalau kondisi kami rusak begini sekarang, karena kami yang tidak mentaati perintah-Mu. Itu. Jadi, dalam hal keadilan Allah dinyatakan dalam pemenuhan hukum-hukumnya secara adil. Yang salah pasti dihukum, yang benar pasti dipahalai. Itulah sebabnya ia menjadi manusia. Menurut hukumnya, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia pengganti kita disalib, menanggung maut karena dosa manusia. Keadilan dari hukumnya tergenapi dan juga sifat kasihnya dinyatakan. Luar biasa. Itu sebabnya manusia yang percaya dan terima Yesus diubah menjadi manusia ciptaan baru yang didiami Roh Kudus dan akan tinggal bersama Allah di surga nanti. Setan tidak dapat menahan untuk keputusan yang manusia ambil. Sebab itu saya yang sudah Ia selamatkan akan beritakan Injilnya, beritakan keselamatan yang Yesus sediakan bagi semua manusia. Karena keadilan dan kasih-Nya ini rata bagi semua manusia. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara pendek, tidak apa-apa. Ini mungkin karena saya sebagai pengajar, langsung Tuhan berikan aplikasinya. Di salib itulah keadilan dan kasih Allah nyata. Ya. Lihat lagi 2 Tesalonika 1 ayat 3-10. Karena waktu saya tidak baca ayat ini ulang ya. Tapi apa yang Allah ajarkan lewat ayat ini, keadilannya akan dinyatakan kepada manusia yang menolak Dia. Walaupun keselamatan sudah disediakan cuma-cuma, tapi manusia tidak mau menerima, ya keadilan Allah akan mereka nikmati. Tapi dalam bentuk hukuman di neraka. Sebaliknya bagi yang percaya dan menerima Kristus, akan bersama Allah selama-lamanya.
Puji syukur saya sudah menerima dia, saudara juga. Keadilan berdampak bagi yang menerima maupun yang menolak, dengan ganjaran yang berbeda. Tapi itulah adil. Iya. Puji Tuhan. Hal ini mengandung arti apa? Allah yang adalah hakim atas segala sesuatu menghendaki agar keadilan itu ditegakkan. Hal ini memberikan penghiburan dan dorongan semangat bagi mereka yang diperlakukan tidak adil dalam hidup ini. Tapi ini merupakan peringatan pula bagi mereka yang berbuat jahat. Allah membenci kejahatan dan akan menghukumnya. Allah memberitahukan kita agar kita hidup kudus, benar, dan membuka peluang bagi kita untuk hidup benar melalui kematian Yesus Kristus. 2 Korintus 5:21. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan ini Allah mengajar apa kepada saya? Soal keadilan tidak perlu khawatir. Andai kata saya, saudara diperlakukan tidak adil, tidak perlu marah atau jengkel. Ada Allah yang melihat semua itu dan akan bertindak dengan adil bagi saya dan bagi saudara. Dan bagi semua orang yang memperlakukan saya dan saudara secara tidak adil. Allah akan bertindak. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. 2 sifat Allah yang ada hubungannya dengan ciptaannya, yaitu sifat yang benar dan sifat yang adil. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.